Tapi kalau orang soleh itu Pak bukan sabar lagi, kalau dapat musibah syukur mereka. Magomnya sudah tinggi. Kita nggak usah ikut-ikut. Lihat Pak Bu, maaf. Rata-rata ya, maaf. Bisa dikatakan 80%-an orang yang sholat berjamaah di masjid, ahli pengajian itu bukan orang kaya rata-rata. Orang biasa. Anda lihat orang yang kaya-kaya itu jarang ke masjid, jarang hadir pengajian, jarang baca Quran, jarang Pak. Jarang, rata-rata orang biasa, orang nggak mampu. Tapi dikasih ketenangan oleh Allah Ta'ala. Semangat ke masjid, kalau nggak ke masjid sumpek. Kalau nggak baca Quran sumpek, kalau nggak hadir pengajian sumpek. Itu berarti Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita itu Pak, tandanya kita nggak senang maksiat. Kemudian kalau ketinggalan sesuatu yang baik, kita merasa sedih. Itu berarti Allah cinta kepada kita. Oleh karena itu nggak usah terlalu banyak mengeluh dengan Allah Ta'ala. Terima apa adanya. Ya. Kaya, miskin, sehat, sakit, itu semua pemberian dari Allah Ta'ala. Tinggal kita yang menyikapinya kadang-kadang berbeda-beda. Orang kaya nggak syukur, kufur. Orang miskin nggak sabar juga kufur Pak. Bahkan lebih berbahaya orang kaya yang nggak syukur daripada orang miskin yang nggak sabar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, orang yang miskin nggak sabar itu bisa kufur, bisa murtad, itu lebih berbahaya daripada orang kaya yang nggak syukur, lebih berbahaya. Jangan dikira lebih berbahaya orang yang kaya, kadang-kadang lebih berbahaya orang miskin. Oleh karena itu jangan pernah mengeluh. Kalau kita mengeluh dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, berarti perlu diobati hati kita ini. Ini kalau nggak diobati bahaya, bisa menyebabkan kita mati su'ul khotimah. Allah sendiri yang berfirman dalam hadits qudsi. Ya, kata Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana man lam yasbir ala balai walam yashkur li na'mai walam yardo bi qadai falyakhruj min tahti samai falyatlub Rabban siwaya. Kata Allah Ta'ala, ya, barang aku ini sesungguhnya Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak sabar atas cobaan yang telah aku berikan kepada mereka, kemudian tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, dan tidak rela dengan keputusan yang sudah aku tentukan dari takdirnya, maka dia, kata Allah Ta'ala, keluar dari langit dan bumiku dan cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Pak Bu yang kerjaannya ngeluh terus. Kenapa ya kok sakit ya? Kenapa kok susah hidup ya? Kenapa kok saya dapat problem terus ya? Kenapa kok hidup saya seperti ini? Kenapa kok saya seperti ini? Kerjaannya ngeluh. Kata Allah Ta'ala, suruh keluar. Diusir, suruh keluar dari bumi dan langitnya Allah Ta'ala, suruh cari Tuhan selain Allah Ta'ala. Gak boleh. Bahaya ini bisa murtad. Makanya kata Nabi Muhammad, matinya orang seperti ini yang kerjaannya ngeluh meragukan Allah Ta'ala, su'ul khotimah. Dan nanti di akhirat bakal celaka itu orang, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati. Perbaiki hati kita. Jauhkan kita dari keraguan terhadap Allah Ta'ala. Jauhkan hati kita dari keraguan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Pak, bahaya. Terima dengan lapang dada. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala itu yang terbaik buat kita. Walaupun maaf mungkin itu musibah, itu sudah terbaik. Di zaman Nabi Musa Pak Bu, ada seorang ahli ibadah. Ibadahnya hebat, Nabi Musa sampai senang dengan orang tersebut. Tapi Nabi Musa mendapat kabar dari Allah Ta'ala, wahai Musa, kamu gak usah gembira dengan orang tersebut. Orang tersebut walaupun ibadahnya bagus, 24 jam nonstop, dia termasuk orang ahli neraka, kata Allah Ta'ala. Dia tetap orang ahli neraka, kata Allah Ta'ala. Menangis Nabi Musa, kasihan. Akhirnya didatangi itu orang, wahai fulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada aku, walaupun kau ahli ibadah 24 jam nonstop, ibadahmu bagus, khusyuk, khudu, tapi tetap kamu ditakdirkan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab orang tersebut? Alhamdulillah, apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala itu terbaik. Yang penting Allah ridho kepada saya. Yang penting Allah ridho.
Kalau Allah ridho walaupun tempatku di neraka, saya terima dengan lapang dada. Sampaikan kepada Allah Ta'ala, saya rela kepada Allah Ta'ala takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang penting Allah Ta'ala bahagia. Bayangkan Pak, ini imannya luar biasa. Kalau kita dikasih kabar seperti itu, wah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur mungkin kita ini. Subhanallah, dilaporkan kepada Nabi Musa oleh Allah Ta'ala, dilaporkan oleh Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hambamu tersebut walaupun masuk neraka ridho, menerima takdirmu yang sudah engkau tentukan ya Allah. Yang penting engkau bahagia, yang penting engkau ridho, dia menerima dengan lapang dada. Akhirnya kata Allah Ta'ala, wahai Musa, karena dia ridho dengan takdir yang sudah aku tentukan, sekarang aku ubah nasibnya, dia adalah orang ahli surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada hambaku tersebut, karena dia ridho dengan takdirku dengan lapang dada, menerima dengan baik, maka aku bahagiakan hidupnya dunia dan akhirat, kata Allah Ta'ala. Sampaikan salamku kepada hambaku tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Seperti ini Pak, hidup itu yang ridho. Memang maaf ridho ini nggak gampang, memang harus belajar. Memang harus usaha. Yang penting kalau kita dapat musibah langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Yang penting nomor satu itu sabar. Jangan sampai mengeluh. Tapi kalau orang soleh itu Pak bukan sabar lagi. Kalau dapat musibah syukur mereka. Magomnya sudah tinggi. Kita nggak usah ikut-ikutan, ketabrak langsung alhamdulillah. Nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Ya. Kena penyakit berat umpamanya alhamdulillah, nggak usah Pak seperti itu. Yang penting sabar, ingat sama Allah Ta'ala, itu sudah alhamdulillah. Daripada mengeluh itu yang berbahaya. Kalau orang dulu enggak, Robi'atu Adawiyah itu seorang perempuan solehah, kena penyakit hampir membunuh dirinya. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, wahai Robi'ah, mintalah kamu doa kepada Allah Ta'ala supaya penyakitmu diangkat. Doamu ini kabul, nggak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Apa jawab Robi'ah? Wahai Imam, kamu tahu nggak yang ngasih penyakit ini siapa? Yang ngasih penyakit ini Allah Ta'ala. Berarti Allah tahu yang terbaik buat saya. Saya malulah minta sembuh. Kenapa? Ini penyakit dari Allah Ta'ala yang ngasih, berarti harus saya terima dengan lapang dada. Saya terima dengan ridho, karena Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Subhanallah. Ini wali. Ya, kita jangan ikut-ikutan Pak. Ya, nggak mampu kalau kita ini nggak mampu. Yang penting kita jangan ngeluh. Kenapa saya kok gini? Kenapa saya kok gini? Kenapa nggak saya kok gini? Ini berarti nggak bagus imannya. Ini orang harus banyak sholawat ini. Ini berarti orang harus banyak ibadah, harus banyak baca Quran supaya hatinya, pikirannya dikembalikan dengan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit hati ini. Mudah-mudahan kita dikasih hati yang lapang, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang selamat hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.